الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Satu nikmat besar yang patut kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bisa memimpin negeri kita sendiri tanpa tekanan dan penjajahan dari bangsa asing. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Namun sebagai umat Islam, ada baiknya kita pula mengetahui tentang hakikat kemerdekaan menurut ajaran agama kita Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mendapati ada 4 hakikat kemerdekaan menurut Islam. Yang pertama jamaah rahimakumullah, kemerdekaan artinya terbebas dari segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk misi inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk membebaskan umat manusia dari kegelapan jahiliyah dan kemusyrikan agar mereka terbebas dari segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah hingga mereka menjadi manusia merdeka yang hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat dalam Al-Qur'an yang merepresentasikan misi ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab, jika ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, maka tentu kepada selain ahlul kitab ayat ini lebih tepat lagi bagi mereka. Wahai kaum ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hakikat kemerdekaan yang kedua menurut Islam artinya terbebas dari belenggu penjajahan hawa nafsu dan keserakahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah." Celakalah hamba dinar, hamba dirham dan hamba perhiasan dunia. Terkait dengan hadis ini, kita memahami bahwa segala macam bentuk keserakahan yang menjadikan manusia menghalalkan segala cara
untuk meraih tujuan duniawinya, baik berupa jabatan, kekayaan, kekuasaan, kemewahan, adalah bentuk seseorang yang terjajah hawa nafsunya, karena dia lebih memilih memperturutkan hawa nafsunya daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan agar tidak berbuat zalim kepada siapapun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hakikat kemerdekaan yang ketiga menurut Islam adalah bebas dalam menjalankan ajaran agama, baik dalam ibadah maupun dalam menjalankan syariat agama Islam. Oleh karena itulah kita kemudian memahami mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang baru saja tiba di kota Madinah. Allah izinkan kepada mereka untuk berjihad, berperang melawan orang-orang musyrikin Mekah, karena setelah mereka pun berpindah dari Mekah ke Madinah, orang-orang musyrik Mekah masih tidak rela mereka menjalankan ajaran agamanya, mentauhidkan Allah dan menjalankan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 39 sampai dengan ayat ke-30. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah telah memberikan izin kepada orang-orang yang diperangi disebabkan karena mereka telah terzalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Siapakah orang-orang yang diperangi siapakah orang-orang yang diperangi dan dizalimi lalu diizinkan berperang oleh Allah untuk melawan kezaliman? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang dibenarkan. Illa an yaqulu rabbunallah. Satu-satunya kesalahan mereka adalah karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Kalau seandainya bukan karena Allah yang menghancurkan suatu kaum dengan kaum yang lain, lahuddimat sawami', pasti akan dihancurkan biara-biara, tempat-tempat ibadah dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa perjuangan menegakkan kemerdekaan pada hakikatnya adalah untuk menjaga kebebasan beribadah dan dalam menegakkan syariat agama Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hakikat kemerdekaan yang keempat menurut Islam adalah memerdekakan umat dari segala macam bentuk kezaliman. Islam memerintahkan agar umat ini dibebaskan dari segala macam bentuk penjajahan, baik penjajahan politik, ekonomi, budaya yang kemudian menzalimi umat manusia. Karena kemerdekaan adalah merupakan amanah untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kemaslahatan. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun sebagai orang yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi, sungguh kami telah memahaminya. Lalu bagaimana maksudnya kita menolong seseorang yang zalim? Maka Rasulullah bersabda, tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu, yaitu engkau mencegahnya dari melakukan kezaliman, itulah caramu menolong saudaramu yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dengan memahami empat hakikat kemerdekaan ini, maka kita kemudian menjadi faham bahwa perjuangan membebaskan diri kita dan memerdekakan diri kita serta umat kita bukan pekerjaan satu hari atau 2 hari. Memang secara de facto penjajah tidak ada lagi di negeri kita ini, namun perjuangan dalam menegakkan agama kita, perjuangan agar umat kita terbebas dari berbagai macam kezaliman adalah pekerjaan yang harus terus kita lakukan sampai dengan Allah meridhai kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemerdekaan adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kita isi dengan amal saleh dan kebaikan. Maka jangan biarkan kemerdekaan kita ternodai oleh berbagai macam praktek-praktek kezaliman seperti memecah belah, korupsi ataupun kerusakan moral. Marilah kita bersatu memperkokoh persatuan umat ini dan menjadikan momen kemerdekaan sebagai sarana untuk menegakkan kebaikan dan menegakkan ajaran agama kita di muka bumi ini. Sebagaimana sejak awal kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah menegaskan sikap politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta menolak segala macam bentuk penjajahan. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hari ini satu-satunya negara yang masih terjajah adalah negara Palestina, di mana saudara-saudara kita yang berada di sana mengalami tingkat kezaliman yang melampaui batas rasa kemanusiaan. Di tengah diamnya para pemimpin dunia dan kelemahan mereka bahkan untuk memasukkan setetes air atau bahkan sebutir atau sepotong roti ke dalam Gaza. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat dan pernah merasakan penjajahan, kita tentu merasakan betapa beratnya ujian yang dialami saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, sikap bangsa Indonesia yang mendukung bangsa Palestina bukan sekedar urusan politik, tetapi juga bagian daripada perintah agama yang khatib sampaikan tadi di awal, unsur akhaka zaliman au madluman. Maka kita sebagai umat Islam di Indonesia, selain mendoakan, kita harus membantu dengan dukungan moral, selalu berbicara dan menyampaikan informasi yang benar, menggalang bantuan kemanusiaan, diantaranya memboikot berbagai macam produk yang telah jelas terafiliasi dan mendukung genosida di Palestina. Itulah bentuk nyata sebagai bentuk pengamalan kita terhadap ajaran agama Islam, sekaligus sebagai bukti kita sebagai umat yang merdeka, bangsa yang merdeka yang melaksanakan amanat undang-undangnya. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita agar menunjukkan rasa simpati dan empati kepada siapapun yang terzalimi, terlebih kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Mendiamkan saudara kita terzalimi adalah bagian pula daripada kezaliman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita jadikan dukungan kita kepada Palestina sebagai wujud kepedulian dan persatuan umat. Semoga kita semua, terutama bangsa Indonesia, senantiasa istiqamah dalam membela kebenaran dan menolak kezaliman di muka bumi ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بالظالمين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.